Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada hari yang sangat mulia ini, yakni hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Dan kalau seandainya kita akan menghitung kenikmatan dari kita masih bisa bernafas, masih bisa makan secara normal, masih bisa berjalan, masih bisa memegang, masih bisa melihat, kita nggak akan pernah bisa sanggup untuk menghitungnya. Maka pantas saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, dan seandainya kalian itu akan menghitung nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, maka niscaya tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Kemudian juga di hari Jumat ini, ya, maka perbanyaklah membaca surat Al-Kahfi, di mana barang siapa membaca surat Al-Kahfi maka akan mendapatkan cahaya dari Jumat berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta manusia yang senantiasa istiqomah berada dalam sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mungkin kita udah sangat sering dengar, ya, atau nggak awam lagi lah mendengar kata-kata tawassul, ya. Apa sih tawassul itu? Ya, tawassul adalah berasal dari kata wasala, wasilah, atau kalau bahasa kita namanya perantara. Ya, perantara. Kan banyak orang tawassul kepada ustadz gitu kan, kepada kiai. Yeah. Perantara, maksudnya minta doa melalui perantara. Ya. Okay, dan boleh nggak minta doa kepada ustadz, kepada kiai yang mungkin lebih soleh misalkan? Ya boleh, ya, karena melalui perantara itu boleh. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu bersabda melalui Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Beliau pernah bercerita bahwasanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang panjang, hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim nomor 2272. Beliau bercerita mengenai tentang orang yang berdoa dengan tawassul kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa dahulu ada 3 orang pemuda yang dia sedang mengadakan safar, ya, sedang mengadakan perjalanan yang jauh. Nah, kemudian pada saat di tengah perjalanan tiba-tiba badai turun, hujan yang sangat lebat, sangat deras. Mereka sampai ketakutan, kemudian melihat sebuah gua. Maka 3 pemuda ini masuk ke dalam gua tersebut untuk berteduh. Ya. Nah, pada saat pagi harinya mereka terlelap tidur kan malamnya, pagi harinya mereka kaget, ya. Kenapa? Ternyata pintu dari gua ini sudah tertutup oleh batu yang sangat besar jatuh dari gunung, dari bukit, ya. Maka kemudian didorong batu itu nggak kuat 3 orang ini, ya. Setelah itu apa? Salah satu di antara mereka mengatakan, kita tidak akan pernah bisa keluar dari gua ini kecuali kita memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah melalui tawassul, melalui perantara kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan ternyata 3 orang ini memiliki kebaikan yang tersembunyi, gitu loh. Hingga akhirnya mereka tawassul, berdoa melalui perantara kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ya, coba kita lihat doa mereka. Pemuda yang pertama, ya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dahulu, ya, aku memiliki orang tua yang selalu aku berbakti kepadanya, ya, aku hormati dia dan tidak pernah aku utamakan orang lain kecuali orang tuaku terlebih dahulu. Sampai-sampai setiap kali aku pulang dari kerja, karena ini pedagang,
Pulang ke rumah larut malam, itu aku peraskan susu kambing terlebih dahulu dan aku minumkan kepada ibu dan bapakku. Dan pernah suatu ketika, pada saat aku mencari kayu bakar, kemudian pulang telat ke rumah, ya, aku pulang ke rumah orang tuaku dan akan aku berikan 1 gelas susu itu, ternyata kedua orang tuaku telah terlelap tidur. Hingga aku bingung nih, memilih membangunkan atau gimana. Ya. Kemudian akhirnya aku tunggu orang tuaku sampai bangun fajar, sholat subuh itu. Ditunggu terus tuh berdiri sambil megang susu itu. Padahal apa? Istri dan anakku menginginkan susu itu, kelaparan. Ya. Aku tetap mengutamakan kedua orang tuaku. Dan akhirnya orang tuaku bangun di waktu fajar, sholat subuh, baru kemudian kuberikan susu itu. Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Allah, kalau seandainya, ya, perlakuanku terhadap orang tuaku tadi itu adalah sebuah kebaikan di matamu, yes, maka keluarkanlah kami dari pintu gua ini. Maka kemudian ternyata apa? Pintu gua ini tergeser sedikit. Ya, kemudian pemuda yang kedua ini ternyata memiliki kebaikan tersembunyi lagi. Ya, pemuda yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai anak dari pamanku, tapi dia sangat tidak mencintaiku. Ya. Pernah suatu ketika aku melamarnya, kemudian ternyata dia menolak cintaku mentah-mentah, gitu kan. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian ibunya kelaparan, dia pun kelaparan dan datang kepadaku untuk meminjam uang sebesar 120 dinar. Ya. Kalau 1 dinar tuh sekarang sekitar berapa ya? 4 graman lah. Ya. Kalau 1 real 4.000 Pak ya, kalau nggak salah sekarang. Ya. Jadi dinar itu lumayan banyak daripada real. Ya. Nah kemudian apa? Dia meminjam uang kepadaku 120 dinar, ya, dengan syarat akan aku berikan 120 dinar itu kalau dia mau tidur denganku. Ya. Nah pasti bingung nih antara memilih kelaparan atau diberikan 120 dinar tapi berzina, ya, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya si perempuan ini mau, gitu kan? Oke, gitu kan. Nah pada saat si laki-laki ini, ya, sudah mau berzina dengannya, sudah berada di atasnya, dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan. Kemudian perempuan ini mengatakan, ya fulan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau buka cincin ini kecuali dengan akad yang halal. Maka kemudian pemuda ini tercengang hingga akhirnya dia takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Kemudian dia tinggal perempuan ini beserta uang 120 dinar diberikan kepadanya. Ya. Ya Allah, kalau seandainya, ya, aku melakukan itu karena takut kepadamu, karena benar-benar mengharapkan pahala darimu, maka keluarkanlah kami dari gua ini, ya Allah. Ternyata apa? Pintu gua itu, batu yang sangat besar itu geser sendiri. Tapi belum full, ya, belum full terbuka semuanya. Kemudian ternyata pemuda yang ketiga memiliki kebaikan lagi yang tersembunyi. Dia mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dahulu memiliki beberapa budak, beberapa pegawai, dan semua pegawaiku itu telah mengambil gajinya kecuali 1 orang, dan 1 orang ini sebenarnya akan aku gaji, tapi ternyata dia keluar tanpa pamit, nggak tahu kemana. Ya. Dan beberapa tahun kemudian ternyata dia datang untuk mengambil gajinya ini. Kemudian saya bilang, gajimu yang dulu ini nih, ya, sudah menghasilkan sapi, menghasilkan unta, menghasilkan kambing 1 lembah, masya Allah. Sampai apa? Dia nggak percaya. Oh, kamu mengejekku wahai Tuhan, gajiku tuh cuma beberapa dinar saja, kok bisa sampai ada unta, ada sapi, ada kambing? Enggak, ini gajimu yang dulu. Kok bisa? Iya, ini tak kembangkan, ya, tak buat usaha hingga menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa banyak. Hingga akhirnya apa? Ternyata pegawainya ini mengambil semuanya tanpa memberikan satupun kepada yang mengelola uang tadi. Ya, kemudian dia ngelus dodol lah, padahal sebenarnya dia tetap harus mendapatkan hak, gitu loh, boleh mengambilnya karena dia yang mengelola uang. Hingga akhirnya kemudian dia berdoa kepada Allah,
aku biarkan dia ya Allah, tapi mengharapkan pahala darimu. Kemudian dia berdoa di dalam gua itu, ya Allah, kalau seandainya aku melakukan hal tersebut benar-benar mengharapkan wajahmu, benar-benar mengharapkan pahala dan surga darimu, keluarkanlah kami bertiga dari gua ini. Maka kemudian ternyata apa? Guanya terbuka semuanya hingga mereka akhirnya bisa keluar daripada gua ini. Ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, beberapa kesimpulan daripada kisah tadi. Kisah yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar ya bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, bercerita dari Rasulullah SAW bahwa tawassul, perantara, ya, berdoa melalui perantara itu sangat dianjurkan, ya, terutama apa, bisa melalui orang soleh, ya, bisa melalui kiai atau apa, ya, dan ini dicontohkan, ya, diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa diperintahkan untuk berdoa melalui perantara kebaikan masing-masing. Tentunya setiap dari kita itu harus memiliki amalan tersembunyi yang hanya diri kita dengan Allah tahu. Ya, entah itu sholat tahajud, ya, entah itu misalkan dia amalannya itu senantiasa memberikan maaf kepada orang yang menzalimi dia. Nah, itu kan hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, maka jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu amalan mana yang membuat kita masuk ke dalam surga. Seperti itu. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على